A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai masalah, punya problem dalam kehidupannya. Ada yang dipusingkan dengan masalah rumah tangga, ada juga yang dipusingkan dengan masalah ekonomi, ada juga yang dipusingkan dengan masalah pekerjaan, hutang piutang dan sebagainya. Sehingga masalah-masalah tersebut terkadang membuat seseorang menjadi gelisah, galau, risau. Sehingga yang dilakukannya itu adalah bagaimana caranya itu mendapatkan ketenangan batin di dalam menjalani kehidupannya. Bagi kita sebagai orang yang memahami tentang hakikat Islam, kita akan dapati bahwa dalam Islam itu sendiri banyak amalan-amalan yang apabila kita lakukan secara terus-menerus dapat mendatangkan ketenangan batin, ketentraman jiwa. Ya, tilawah Quran sudah jelas dan itu sering dibahas. Kemudian zikir sudah jelas, itu sering dibahas. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah hati akan jadi tenang. Kemudian juga hadir di dalam majelis-majelis juga sama, itu akan mendapat ketenangan batin. Nah, yang keempat itu adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini jarang orang amalkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini di momen yang sederhana ini kita akan bahas sedikit tentang fadilah istighfar yang akan mendatangkan ketenangan batin, ketentraman jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya adalah bahwa barang siapa yang banyak beristighfar, yaitu talabul maghfirah, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dilakukan, ya, baik itu minimal mengucapkan astagfirullah, aku minta ampun pada Allah, atau astagfirullahalazim, aku minta ampun pada Allah Tuhan yang Maha Agung, atau astagfirullahalazim wa atubu ilaih, aku minta ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Agung dan aku bertobat kepadanya. Atau boleh juga membaca doa-doa dalam Quran, di dalamnya itu ada muatan permintaan ampun dari dosa, seperti doa Nabi Adam alaihissalam misalnya, Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri-diri kami, wa illam tagfir lana, jika engkau tidak memberikan ampunan pada kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat pada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami ini termasuk orang yang rugi. Kita ulang-ulang doa itu, ya, karena nyesal telah melakukan dosa, ya. Kemudian juga boleh baca doa Nabi Yunus ketika berada dalam kegelapan perut ikan, ya. Kalau di kegelapan malam kita masih bisa melihat bintang, ya, bulan, tapi kalau dalam kegelapan perut ikan, ya, telunjuk pun seperti ini tidak terlihat. Dalam suasana bimbang, gelisah, galau, gelap gitu, ya, Nabi Yunus dalam kegelapan perut ikan itu ngulang-ngulang doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim, ya. Ataupun doa-doa lain. Pokoknya jelas banyak istighfar, banyak minta ampun pada Allah, dibarengi dengan an-nadam, penyesalan telah melakukan dosa, kemudian an yukni anil ma'asi, meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian an ya'zima an la ya'uda ilai abadan, berazam untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Banyak. Maka kata Rasulullah SAW, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Niscaya Allah akan jadikan setiap kesedihannya jadi kebahagiaan, kegelisahan jadi ketenangan. Istighfar. Wa min kulli kin makhrajan, dan barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan jadikan setiap kesempitan hidupnya, kesempitan hati jadi kelapangan, ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah dan waktu yang tidak disangka-sangka. Jadi istighfar bukan hanya sekedar sarana penghapusan dosa, tetapi keberkahan hidup pun ada dalam istighfar. Oleh karenanya mafhum mukhalafahnya ketika kita
pahami istighfar itu dapat mendatangkan ketenangan batin, dapat melapangkan jiwa, dapat mendatangkan rezeki dari arah dan waktu yang tidak disangka-sangka, maka sebaliknya orang yang tidak suka beristighfar dan di waktu yang bersamaan banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka akan menyebabkan banyak kegelisahan, banyak kegalauan, kesempitan hidup, kesempitan hati, dan juga diberikan masalah rezeki, ya, rezekinya sulit untuk didapatkan, seperti itu, tidak lancar, ada aja godaan-godaan itu. Oleh karena istighfar ini merupakan satu hal yang sangat penting. Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, satu tafsir ya yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi, disebutkan ada satu kisah menarik tentang tafsir surat Nuh ayat 10 sampai 12, di mana ada beberapa orang datang kepada beliau, ya, nanya. Yang pertama itu bertanya tentang masalah anak, karena sudah lama berumah tangga tapi belum dikaruniai anak. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, ya, aktsir istighfar, perbanyak istighfar. Yang keduanya, wah Imam, saya ini ada usaha tapi kok belum mencukupi kebutuhan. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan perbanyak istighfar. Yang ketiganya itu merindukan hujan, perbanyak istighfar. Dan yang keempatnya adalah ladang, punya ladang tapi kok nggak subur-subur, perbanyak istighfar. Anak istighfar, rezeki istighfar, hujan istighfar, kemudian kesuburan ladang juga istighfar. Sehingga ada seorang muridnya itu bertanya, wahai Imam, kenapa Anda ditanya 4 hal tapi jawabannya satu, ya? Empat problem tapi solusinya cuma satu, itu istighfar. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini bukan jawaban saya, tetapi ini ada jawaban Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma ngutip aja, kata Imam Hasan Al-Basri, yaitu mengutip dari surat Nuh ayat 10 sampai 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian itu Allah, sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun. Jika engkau banyak beristighfar, banyak minta ampun pada Allah, yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah itu akan menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, Allah juga akan mengkaruniakan kepada kalian harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah akan menjadikan untuk kalian itu sungai-sungai, air sungai yang mengalir sekaligus ladang-ladang yang hijau. Jadi ini istighfar. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar banyak beristighfar. Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, beristighfarlah pada Allah, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya aku beristighfar sehari itu 100 kali. Ya, jadi Rasul ini orang yang dijamin ke surga, orang yang dijamin diampuni dosa-dosanya yang lalunya akan datang, tetapi mendawamkan istighfar. Nah, bagaimana dengan kita yang mata ini ya kadang ya memandang yang tidak halal, kadang juga memandang saudara kita dengan permusuhan, iri, dengki, hasad, ya. Lisan terkadang keluar kata-kata dusta, terkadang ada penghinaan, terkadang ada ghibah, telinga kadang mendengarkan yang tidak baik, hati terkadang suuzon, terkadang hasad, terkadang iri, terkadang dengki, gitu kan, terkadang ta'ajub, artinya itu ujub, ya, takabur sebagainya, itu kaki terkadang melangkahkan ke tidak baik. Maka mau tidak mau itu istighfar itu menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menghapuskan dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini, termasuk juga nanti seandainya selesai bulan Ramadan, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang mencintai istighfar dan menjadikan istighfar ini menjadi bacaan wirid sehari-hari kita, selain bacaan tasbih, subhanallah, bacaan tahmid, alhamdulillah, bacaan takbir, Allahu Akbar. Semoga kita diberikan keistiqomahan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kepada agamamu dan kepada ketaatan padamu. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.